Oke, baik. Sekarang kita akan ikuti tausiah Mama tentang asuransi adakah dalam Islam. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi adakah dalam Islam? Pemirsa, kalau saja kita melihat hidup dan kehidupan kita saat ini, betapa banyak bahaya yang mengancam kita. Kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal laut, dari kereta, dari mobil, dari motor, Masya Allah. Kebakaran, kebanjiran, kerampokan, kemalingan, ditipu orang. Banyak sekali musibah-musibah yang datang kepada kita tanpa diduga. Karena memang manusia tidak tahu kapan datangnya musibah. Anda lihat dalam surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi berhari esok. Boleh jadi sekarang kita punya rencana. Besok mau ini. Apa bisa terlaksana? Belum tentu. Karena kita tidak tahu musibah yang datang kepada kita. Bahkan Allah pun berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardil maut. Bi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kalian akan mati. Kita semua pasti mati, betul? Betul. Tapi tahukah kita di mana kematian datang? Anda lihat. Ada tetangga saya lebaran mudik ke Jawa. Dia yang setir bawa anak bininya. Kenapa pas hari kedua lebaran telepon dari kampung dari Jawa, suaminya meninggal? Coba. Ada orang yang dari rumah pergi keluar, naik mobil, di jalan hujan gede, pohon tumbang nimpah mobil, meninggal. Kalau orang yang tidak iman bilang, coba nggak usah pergi ya. Tapi itu merupakan ketentuan Allah. Kita sebagai manusia tidak tahu di mana datangnya kematian, di bumi mana kita mati. Nah, dengan musibah-musibah yang sangat banyak saat ini datang menghadang kepada kita, maka kita nih para manusia membuat satu aturan yang disebut dengan asuransi. Apa sih asuransi? Asuransi itu menanggung sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin. Karena kan tidak pasti. Mungkin terjadi ataupun tidak mungkin. Sekarang, asuransi banyak macamnya. Ada asuransi pribadi. Misalnya, saya misalnya. Masuk asuransi apa? Dengan tanggungan 1 tahun berapa? Atau kalau per bulan berapa? Nanti kalau seandainya terjadi sakit dengan usia saya, dapat santunan sekian sekali sakit. Nah, atau kalau ada lagi yang polisnya itu lebih mahal, itu tergantung aturan asuransi masing-masing. Itu berapapun biaya sakit ketika kita berobat semua ditanggung. Ada juga yang terbatas. Nah, itu namanya asuransi pribadi. Kemudian juga ada asuransi sosial. Misalnya di negara kita sangat dikenal nih, Askes. Ya. Apa tuh? Asuransi kesehatan. Kesehatan. Jadi yang namanya Askes itu misalnya pegawai negeri kan tiap bulan dipotong gaji tuh. Ya. Itu dialokasikan buat biaya kalau suatu saat kita sakit. Maka kita berobat pakai uang Askes yang selama ini kita kumpulkan. Cuman aneh di negara kita, kalau ada orang berobat dengan kartu Askes, padahal duit dia yang dia kumpulkan sekian lama, kadang-kadang menurut laporan yang cerita ke saya, itu pelayanannya sangat tidak memadai. Dicuekin. Bahkan ada jamaah saya sampai nangis-nangis, saya mah yang tadinya sakit dikit, gara-gara ikut Askes jadi sakit banyak. Emang kenapa Bu? Saya bilang nungguin dari pagi sampai jam 2 itu obat belum dapat, antri gara-gara Askes.
Padahal sebetulnya orang yang rumah sakit pun harus mengerti askes itu dibayar sama mereka yang pegawai itu sudah sekian puluh tahun mereka tabung dan uang mereka dan mereka itu membayar. Kemudian juga ada yang apa sih kalau udah pensiun dia namanya? Taspen. Taspen. Pensiun, Nah, ya. jadi pensiun itu ada juga. Itu juga asuransi. Kemudian juga ada asuransi jasara harja. Ya. Kalau misalnya tabrakan, kalau mati dapat sekian puluh juta. Kalau tetap seumur hidup sekian puluh juta. Kalau cuman patah kaki sekian, saya nggak tahu hitungannya. Cuman begitu doang tuh. Sekarang ada juga askes niaga, bisnis dan niaga. Yuk kita lihat bagaimana si Islam memandang asuransi. Kalau asuransi pribadi itu dalam Islam diperbolehkan. Kenapa? Duit kita yang nabung di asuransi tiap bulan atau tiap tahun juga duit kita. Nanti hasil daripada uang yang kita tabung mungkin diputar di sana dapat keuntungan. Kita diberikan sesuai dengan perjanjian awal. Dikasih klaim asuransinya ketika kita sakit atau ketika kita meninggal. Nah, ada juga yang kalau misalnya kalau kita sehat seumur hidup begitu sakit langsung meninggal, kita dikasih berapa nih? Berapa puluh juta, berapa ratus juta. Nah, yang kebagian siapa? Ahli waris kita. Jadi kita yang nabung doang, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita meninggal, jatah ahli waris sekian. Itu ada juga yang seperti itu. Itu dalam hukum Islam diperbolehkan, halal. Karena kita tidak merugikan orang lain. Kemudian yang disebut dengan asuransi sosial yang kita sebutkan tadi, kayak asuransi kesehatan bagi para PNS, bagi ABRI, bagi pegawai-pegawai, itu diasuransikan oleh kantor mereka. Itu pun dihalalkan dalam Islam. Kenapa? Tidak merugikan orang lain. Perusahaan tadi bayar atau dipotong dari gaji pegawai tadi, kemudian dihitung oleh yang punya asuransi, apa-apa yang diklaim oleh mereka, misalnya sakit atau kecelakaan. Nah, itu. Cuman sekarang kita melihat di negara kita ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Ya. Karena MUI sudah tegas mengatakan yang konvensional itu dilarang dalam agama, hindari oleh kita. Biar kita selamat dunia sampai akhirat, ambillah oleh kita sebagai seorang muslim asuransi syariah. Jadi ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Silahkan, monggo, buat jaminan kesehatan kita, jaminan kematian dan sebagainya, manfaatkanlah asuransi syariah. Iya, baik, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang asuransi adakah dalam Islam. Mengenai asuransi tadi, ya. saya ingin menanyakan dengan adanya asuransi hidup matinya seseorang dijadikan sebagai objek ya. Bisnis, ya. Apakah sama halnya dengan mendahulukan takdir ya. dari Allah itu mah? Terima ya. kasih. Ya, oke. Ya. Bu Hamidah, tidak mendahulukan takdir. Kan itu orang tidak bunuh diri. Iya. Kalau yang mendahulukan takdir, orang yang mengasuransikan dirinya bunuh diri, minum racun misalnya, gantung diri. Ini kan kematian mah terserah Allah, yang semua orang tidak tahu datangnya, termasuk pihak yang punya asuransi. Likulli ummatin ajal faida ja'ajal takhiruna sa'atan fastaqdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bukan memperjualbelikan kematian, mengantisipasi kalau orang ini meninggal dunia, siapa tahu keluarganya tidak ada atau dia tidak punya apa-apa ketika sampai menjelang kematian, tapi ada tabungan. Itu kan istilahnya kayak tabungan. Sekian lama, sekian tahun dia udah nabung masukin uang. Jadi bukan berarti memperjualbelikan kematian, sama sekali tidak. Karena kematiannya menunggu datangnya Ijra'il atas perintah Allah. Bukan dia nawar. Matiin dong Ijra'il sekarang, kagak. Jelas Bu Hamidah? Saya mau bertanya, apa bedanya asuransi yang syariah dengan yang konvensional? Oke. Beda Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum. Ya,
Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. apa bedanya? Ya. Kalau asuransi konvensional itu semua yang diasuransikan di cover sama mereka. Kalau asuransi syariah dipilih-pilih. Misalnya kalau rumah tempat maksiat diasuransikan itu mereka nggak terima. Ya. Misalnya saja kalau perusahaan itu pabrik minuman keras itu nggak diterima. Jadi pilih-pilih yang dihalalkan oleh Islam, mereka baru diklaim menjadi di asuransi mereka. Tapi yang diharamkan mereka tolak. Tapi yang konvensional semuanya mereka asuransikan. Begitu. Iya. Saya mau bertanya, bagaimanakah ciri-ciri asuransi menurut syariat Islam? Ya. Ciri-cirinya. Jangan Jadi diperbolehkan, seseorang itu menyimpan uang di perusahaan asuransi dengan perjanjian. Nah, ada perjanjiannya. Dari awal udah tertulis. Kalau yang bayar polisnya sekian, nanti dapat uang tanggungan sekian. Nah, kemudian dari awal ada perjanjian. Yang ditanggung apa? Misalnya sakitnya sakit apa? Makanya orang-orang yang sudah usia 60 ke atas itu diperiksa, dicek up. Ada jantung enggak? Paru-parunya normal enggak? Bengek enggak? Nah, itu semua dinilai itu. Jadi mereka tuh yang masih bersih nggak kena penyakit itu mereka berani nanggung. Tapi kalau yang sudah jantungan itu mereka tolak. Jadi ada syarat tertentu bagi orang yang usia tertentu dengan penyakit tertentu yang mereka anggap penyakit itu mematikan. Biasanya ada aturan sendiri seperti itu. Ya, begitu Ibu Ismaya. Silakan Ya, pertanyaannya apa? Mama, saya pertanyaannya gini, kalau di Amerika kita driving car harus pakai insurannya itu harus bayar tiap bulan, apakah itu boleh, Kalau nyetir. Buat pribadi kita itu boleh. Ya, karena, buat pribadi. Ya, betul karena Bu. insuran kita nggak bisa drive di sini, harus Iya, pakai insuran. karena yang namanya kita jadi drive to Bu, kan kemungkinan kecelakaan sangat besar. Namanya di jalan raya, kalau kita sudah hati-hati, boleh jadi ditabrak sama orang, begitu kan? Itu resiko di jalanan. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan. Oh, it's okay Bu, it's okay. Banyak yang mengatakan asuransi itu sama dengan judi. Ya. Apakah itu betul, Ya. Kalau yang asuransi sama dengan judi itu asuransi perniagaan. Karena tidak jelas bayarnya berapa, nerimanya berapa, itu di awang-awang. Kalau seandainya. Tuh, itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau sudah jelas kayak asuransi sosial, kayak asuransi kesehatan, kayak asuransi buat pribadi kita, itu dihalalkan dalam Islam. Gitu. Begini, saya pernah masuk asuransi Ideal. Setelah itu saya juga memasukin asuransi anak saya, yaitu asuransi beasiswa. Setelah habis masa preminya, saya ambil uang itu. Setelah itu, saya jadikan untuk biaya masuk ke perguruan tinggi. Ya. Nah, terus bagaimana itu, menurut agama Islam gitu? Iya. Karena waktu itu saya belum tahu baik atau tidak baiknya. Ya. Yang namanya asuransi pendidikan. Itu kejelasan buat pendidikan anak-anak kita. Maaf, rezeki kan tidak selalu ada. Betul nggak? Sekarang lagi pada banyak duit. Nanti usia 50 belum tentu kan? Makanya nabung. Saya ambil contoh deh. Di Mesir, di zaman Nabi Yusuf, ingat nggak Anda sejarah? Nabi Yusuf kan dimasuk penjara tuh gara-gara diaduin sama Zulaiha. Kata Zulaiha, dia ngejar-ngejar saya akan memperkosa saya. Hakim mengatakan yang salah perempuan. Ada yang sobeknya ini baju Yusuf yang belakang. Tapi Nabi Yusuf walaupun memenangkan perkara bebas dari penjara, dia lebih memilih tinggal di penjara daripada dekat kepada Allah daripada di luar dekat dengan maksiat. Pendek cerita, ketika di penjara Nabi Yusuf bermimpi. Di negerinya itu katanya ada onta kurus berantem sama 7 ekor onta kurus berantem sama onta gemuk. Yang gemuk-gemuk kalah sama yang kurus. Kemudian juga ada pohon yang subur dililit
sama pohon yang kering. Ternyata pohon yang subur itu kalah sama yang kering. Nah, dia cerita bahwa itu makna bahwa di negeri Mesir nanti ada 7 tahun subur makmur lojinawi, semua panen melimpah ruah, tapi ada 7 tahun kering kerontang. Akhirnya apa yang terjadi? Diasuransikan tuh, ditabung sama mereka. Hasil panen selama 7 tahun mereka tabung untuk nanti pada 7 tahun yang akan datang ketika musim kemarau dan musim paceklik. Nah, dari zaman Nabi Yusuf aja yang namanya asuransi sudah ada. Ibu sekarang mengasuransikan anak saya pendidikan. Alhamdulillah terjamin sekolahnya. Kita nggak tahu dengan usia kita nanti besok anak giliran kuliah. Begitu seharusnya jadi pendidikan aman. Karena Allah berfirman, wal yasalladzina law tarakum min hulfihim dzurriatan di apa. Benalah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan kalian yang lemah. Kalau sekarang mampu, tabung deh buat masa depan anak-anak, pendidikannya biar aman. Begitu. Terima kasih, Ma. Ma, apakah dengan kita berasuransi itu bukti kelemahan kita dengan rasa iman kita kepada Allah? Tidak. Apakah dengan kita ikut asuransi bukti kelemahan kita? Tidak. Justru kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang biar hidup kita lebih terjamin. Tidak karena kita lemah, justru otak kita jalan. Kan hidup nggak sehat terus. Betul apa betul? Ibarat roda berputar. Sehat biasa bengek. Punya duit biasa bokek. Ada malam, ada siang. Ada hujan, ada kemarau. Itu hidup. Bukan bukti kelemahan. Justru bukti kita sebagai seorang ulul albab. Tatafakkarun. Berpikir karena kita punya otak di atas. Jadi justru bukan karena kelemahan. Tapi karena kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Pola berpikir yang jauh menyongsong masa depan. Gini Mas, saya yang ingin saya tanyakan. Saya pernah ikut program Jam Sostek. Ya. Katakanlah sekarang ini diganti dengan asuransi BPJS. Di situ kan kita menabung. Gimana menabung itu? Kita menabung dapatnya segini, bisa lebih banyak lagi. Itu termasuk dalam agama diharamkan, nggak seperti bank gitu. Jam sostek yang bagus simpan di negara itu diolah oleh mereka. Diputar buat berdagang, yang namanya dagang dapat untung. Awalnya bagus, nabung 1 juta, dapatnya 2,5 juta. Boleh, itu keuntungan yang diperoleh dengan uang Anda yang diputar. Oke bagus, halal. Ini mah masih masalah asuransi. Bagaimana kalau asalnya saya rencana misalnya asuransi itu untuk anak saya atau cucu saya untuk biaya sekolah, tapi di akhir kemudian uang itu disalahgunakan, bukan dipakai ini misalnya pakai rumah atau apa saja gitu. Bagaimana ya? Pertanyaan saya ke Bu Ajisa. Iya. Apakah anak saya sudah saya sekolahin? Ya sudah sekolah. Ya sudah. Ya tapi nggak dilanjutin gitu. Dan rencananya untuk dilanjut ke sarjana. Sampai kuliah gitu. perguruan tinggi. Ya tapi nggak Gitu. jadi. Gitu, ya. Nah sekarang begini. Karena jatahnya buat anak bagi sebagian. Jangan dipakai semama kita. Dari awal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Karena kalau Anda masukin uang ke asuransi pendidikan, artinya dari awal niat Anda buat kuliah anak. Ternyata nggak diselesaikan kuliahnya, diputus di tengah jalan. Jadi artinya itu uang udah milik anak. Berikan ke dia minimal separohnya aja. Ya, ya. gitu Oke, Bu Mami. Ajisa. Ya terima kasih ya Bang Ya. atas penjelasannya. Ya. Mau tanya Mak, kan saya ikut asuransi Oke, untuk kesehatan pendidikan anak. oke. Cuma suami saya nggak tahu, jadi saya cuma diam-diam ngumpulin uang dari suami untuk membayar asuransi itu. Gimana itu ya Mak hukumnya? Saya tanya Anda bekerja apa tidak? Tidak, di rumah. Di rumah. Oke. Ya. Selama uang itu Anda keperluan dapur dan rumah tangga sudah tercover dengan uang dari suami, Anda bisa menyisikan buat asuransi anak, saya rasa tidak apa-apa. Karena anak Anda dibikin berdua dengan suami Anda. Yeah. Kecuali kalau itu anak bawaan Anda. Beda kan dia? Ya. Kalau anak itu yang dibikin Anda berdua dengan suami Anda yang punya uang,
itu tidak masalah. Karena kebutuhan juga, kewajiban juga suami untuk mendidik anaknya. Ya. Oke. Begitu Bu, betul. Dalam Islam biasanya kalau muamalah itu ada istilahnya, contoh lain seperti kita menghutang, ada istilah akad kirod. Ya. Nah, asuransi masuk akad mana dan adakah syarat-syarat tertentu seperti ijab kabul dan yang lain-lainnya? Ya, oke Pak. Yang namanya asuransi itu termasuknya takaful. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita butuh tempat menabung. Di tempat menabung butuh dana buat usaha. Diputarlah modal yang dari para dan nasabah ini buat usaha mereka. Jadi saling menolong, saling membantu. Di situ muamalah kita kelihatan Pak. Itu jangan takapul, saling tolong menolong. Jelas. Oke, baik, kita kembali ke tema asuransi adakah dalam Islam. Jadi asuransi dibolehkan, bahkan kita harus mengantisipasi kalau terjadi sesuatu buat. Jadi karena Allah berfirman wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa? Hendaklah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan yang doib, kita antisipasi. Buat masa depan bagaimana caranya nih? Nabung, masukin ke asuransi. Oke, baik. Sekarang kita akan ikuti tausiah Mama tentang asuransi adakah dalam Islam. Silakan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi adakah dalam Islam? Pemirsa, kalau saja kita melihat hidup dan kehidupan kita saat ini, betapa banyak bahaya yang mengancam kita. Kecelakaan pesawat terbang, kecelakaan kapal laut, dari kereta, dari mobil, dari motor, Masya Allah. Kebakaran, kebanjiran, kerampokan, kemalingan, ditipu orang. Banyak sekali musibah-musibah yang datang kepada kita tanpa diduga. Karena memang manusia tidak tahu kapan datangnya musibah. Anda lihat dalam surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi berhari esok. Boleh jadi sekarang kita punya rencana. Besok mau ini. Apa bisa terlaksana? Belum tentu. Karena kita tidak tahu musibah yang datang kepada kita. Bahkan Allah pun berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardil maut. Bi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kalian akan mati. Kita semua pasti mati, betul? Betul. Tapi tahukah kita di mana kematian datang? Anda lihat. Ada tetangga saya lebaran mudik ke Jawa. Dia yang setir bawa anak bininya. Kenapa? Pas hari kedua lebaran, telepon dari kampung, dari Jawa. Suaminya meninggal. Coba. Ada orang yang dari rumah pergi keluar. Naik mobil. Di jalan hujan gede. Pohon tumbang, limpah mobil. Meninggal. Kalau orang yang tidak iman bilang, coba nggak usah pergi ya. Tapi itu merupakan ketentuan Allah. Kita sebagai manusia tidak tahu di mana datangnya kematian. Di bumi mana kita mati. Nah, dengan musibah-musibah yang sangat banyak saat ini datang menghadang kepada kita. Maka kita nih para manusia membuat satu aturan. Yang disebut dengan asuransi. Apa sih asuransi? Asuransi itu menanggung sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin. Karena kan tidak pasti. Mungkin terjadi ataupun tidak mungkin. Sekarang, asuransi banyak macamnya. Ada asuransi pribadi. Misalnya, saya misalnya. Masuk asuransi apa? Dengan tanggungan 1 tahun berapa? Atau kalau per bulan berapa? Nanti kalau seandainya terjadi sakit dengan usia saya,
dapat santunan sekian sekali sakit. Nah, atau kalau ada lagi yang polisnya itu lebih mahal, itu tergantung aturan asuransi masing-masing. Itu berapapun biaya sakit ketika kita berobat semua ditanggung. Ada juga yang terbatas. Nah, itu namanya asuransi pribadi. Kemudian juga ada asuransi sosial. Misalnya di negara kita sangat dikenal nih, Askes. Ya. Apa tuh? Asuransi kesehatan. Kesehatan. Jadi yang namanya Askes itu misalnya pegawai negeri kan tiap bulan dipotong gaji tuh. Ya. Itu dialokasikan buat biaya kalau suatu saat kita sakit. Maka kita berobat pakai uang Askes yang selama ini kita kumpulkan. Cuman aneh di negara kita, kalau ada orang berobat dengan kartu Askes, padahal duit dia yang dia kumpulkan sekian lama, kadang-kadang menurut laporan yang cerita ke saya, itu pelayanannya sangat tidak memadai. Dicuekin. Bahkan ada jamaah saya sampai nangis-nangis, saya mah yang tadinya sakit dikit, gara-gara ikut Askes jadi sakit banyak. Emang kenapa Bu? Saya bilang nungguin dari pagi sampai jam 2 itu obat belum dapat, antri. Gara-gara Askes. Padahal sebetulnya orang yang rumah sakit pun harus mengerti Askes itu dibayar sama mereka yang pegawai itu sudah sekian puluh tahun mereka tabung dan uang mereka dan mereka itu membayar. Kemudian juga ada yang apa sih kalau udah pensiun dia namanya? Taspen. Taspen. Pensiun, nah, ya. Jadi pensiun itu ada juga. Itu juga asuransi. Kemudian juga ada asuransi jasara harja. Ya. Kalau misalnya tabrakan, kalau mati dapat sekian puluh juta. Kalau tetap seumur hidup sekian puluh juta. Kalau cuman patah kaki sekian, saya nggak tahu hitungannya. Cuman begitu doang tuh. Sekarang ada juga Askes niaga, bisnis dan niaga. Yuk kita lihat bagaimana si Islam memandang asuransi. Kalau asuransi pribadi itu dalam Islam diperbolehkan. Kenapa? Duit kita yang nabung di asuransi tiap bulan atau tiap tahun juga duit kita. Nanti hasil daripada uang yang kita tabung mungkin diputar di sana dapat keuntungan. Kita diberikan sesuai dengan perjanjian awal. Dikasih klaim asuransinya ketika kita sakit atau ketika kita meninggal. Nah, ada juga yang kalau misalnya kalau kita sehat seumur hidup begitu sakit langsung meninggal, kita dikasih berapa nih? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Nah, yang kebagian siapa? Ahli waris kita. Jadi kita yang nabung doang, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kita meninggal, jatah ahli waris sekian. Itu ada juga yang seperti itu. Itu dalam hukum Islam diperbolehkan. Halal. Karena kita tidak merugikan orang lain. Kemudian yang disebut dengan asuransi sosial. Yang kita sebutkan tadi. Kayak asuransi kesehatan. Bagi para PNS, bagi ABRI, bagi pegawai-pegawai. Itu diasuransikan oleh kantor mereka. Itu pun dihalalkan dalam Islam. Kenapa? Tidak merugikan orang lain. Perusahaan tadi bayar atau dipotong dari gaji pegawai tadi, kemudian dihitung oleh yang punya asuransi, apa yang diklaim oleh mereka, misalnya sakit atau kecelakaan, nah itu. Cuman sekarang kita melihat di negara kita ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Karena MUI sudah tegas mengatakan yang konvensional itu dilarang dalam agama, hindari oleh kita. Biar kita selamat dunia sampai akhirat, ambillah oleh kita sebagai seorang muslim asuransi syariah. Jadi ini diperbolehkan dalam hukum Islam, silahkan, monggo. Buat jaminan kesehatan kita, jaminan kematian dan sebagainya, manfaatkanlah asuransi syariah. Iya, baik itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang asuransi adakah dalam Islam. Mengenai asuransi tadi, ya. Saya ingin menanyakan dengan adanya asuransi hidup matinya seseorang dijadikan sebagai objek bisnis, apakah sama halnya dengan mendahulukan takdir?
dari Allah itu mah. Terima kasih. Ya, oke. Ya. Bu Hamidah tidak mendahulukan takdir. Kan itu orang tidak bunuh diri. Iya. Kalau yang mendahulukan takdir, orang yang mengansulasikan dirinya bunuh diri, minum racun misalnya, gantung diri. Ini kan kematian mah terserah Allah, yang semua orang tidak tahu datangnya, termasuk pihak yang punya asuransi. Likulli ummatin ajal faida ja'ajalum ta'khiruna sa'atan fastaqdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bukan memperjualbelikan kematian, mengantisipasi kalau orang ini meninggal dunia, siapa tahu keluarganya tidak ada atau dia tidak punya apa-apa ketika sampai menjelang kematian, tapi ada tabungan. Itu kan istilahnya kayak tabungan. Sekian lama, sekian tahun dia udah nabung masukin uang. Jadi bukan berarti memperjualbelikan kematian, sama sekali tidak. Karena kematiannya menunggu datangnya Ijra'il atas perintah Allah. Bukan dia nawar. Matiin dong Ijra'il sekarang, kagak. Jelas Bu Hamidah? Saya mau bertanya, apa bedanya asuransi yang syariah dengan yang konvensional? Oke. Beda Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, apa bedanya? Ya. Kalau asuransi konvensional, itu semua yang diasuransikan di cover sama mereka. Kalau asuransi syariah dipilih-pilih. Misalnya kalau rumah tempat maksiat diasuransikan, itu mereka nggak terima. Ya. Misalnya saja kalau perusahaan itu pabrik minuman keras, itu nggak diterima. Jadi pilih-pilih yang dihalalkan oleh Islam, mereka baru diklaim menjadi diasuransi mereka. Tapi yang diharamkan mereka tolak. Tapi yang konvensional semuanya mereka asuransikan. Begitu. Saya mau bertanya, bagaimanakah ciri-ciri asuransi menurut syariat Islam? Ya. Ciri-cirinya. Jadi seseorang itu menyimpan uang di perusahaan asuransi dengan perjanjian. Nah, ada perjanjiannya. Dari awal udah tertulis. Kalau yang bayar polisnya sekian, nanti dapat uang tanggungan sekian. Nah, kemudian dari awal ada perjanjian. Yang ditanggung apa? Misalnya sakitnya sakit apa? Makanya orang-orang yang sudah usia 60 ke atas, itu diperiksa, dicek up. Ada jantung enggak? Paru-parunya normal enggak? Bengek enggak? Nah, itu semua dinilai itu. Jadi mereka tuh yang masih bersih, nggak kena penyakit, itu mereka berani nanggung. Tapi kalau yang sudah jantungan, itu mereka tolak. Jadi ada syarat tertentu bagi orang yang usia tertentu dengan penyakit tertentu yang mereka anggap penyakit itu mematikan. Biasanya ada aturan sendiri seperti itu. Ya, begitu Ibu Ismaya. Silakan pertanyaannya apa? Mama, saya pertanyaannya gini, kalau di Amerika mah kita driving car harus pakai insurannya itu harus bayar tiap bulan. Apakah itu boleh, Ma? Kalau nyetir. Buat pribadi kita itu boleh. Iya, buat pribadi. Iya, betul Bu. Karena insuran kita nggak bisa drive di sini, Ma. Harus pakai insuran. Karena yang namanya kita jadi drive to Bu, kan kemungkinan kecelakaan sangat besar. Namanya di jalan raya, kalau kita sudah hati-hati, boleh jadi ditabrak sama orang, begitu kan? Itu resiko di jalanan. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan. Oh, it's okay Bu, it's okay. Malah banyak yang mengatakan asuransi itu sama dengan judi. Ya. Apakah itu betul, Ma? Ya. Kalau yang asuransi sama dengan judi itu asuransi perniagaan. Karena tidak jelas bayarnya berapa, nerimanya berapa, itu di awang-awang. Kalau seandainya, tuh, itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau sudah jelas, kayak asuransi sosial, kayak asuransi kesehatan, kayak asuransi buat pribadi kita, itu dihalalkan dalam Islam. Begini, Ma, saya pernah masuk asuransi Ideal. Setelah itu saya juga memasukin asuransi anak saya, yaitu asuransi beasiswa. Setelah habis masa preminya, saya ambil uang itu. Setelah itu saya jadikan untuk biaya
masuk ke perguruan tinggi. Ya. Nah, terus bagaimana itu Ma menurut agama Islam gitu? Iya. Karena waktu itu saya belum tahu baik atau tidak baiknya. Ya. Ya. Yang namanya asuransi pendidikan itu kejelasan buat pendidikan anak-anak kita. Maaf, rezeki kan tidak selalu ada, betul nggak? Sekarang lagi pada banyak duit, nanti usia 50 belum tentu kan? Makanya nabung. Saya ambil contoh deh. Di Mesir, di zaman Nabi Yusuf, ingat nggak Anda sejarah? Nabi Yusuf kan dimasuk penjara tuh gara-gara diaduin sama Zulaiha. Kata Zulaiha, dia ngejar-ngejar saya akan memperkosa saya. Hakim mengatakan yang salah perempuan. Ada yang sobeknya ini baju Yusuf yang belakang. Tapi Nabi Yusuf walaupun memenangkan perkara bebas dari penjara, dia lebih memilih tinggal di penjara daripada dekat kepada Allah daripada di luar dekat dengan maksiat. Pendek cerita, ketika di penjara Nabi Yusuf bermimpi. Di negerinya itu katanya ada onta kurus berantem sama 7 ekor onta kurus berantem sama onta gemuk. Yang gemuk-gemuk kalah sama yang kurus. Kemudian juga ada pohon yang subur dililit sama pohon yang kering. Ternyata pohon yang subur itu kalah sama yang kering. Nah, dia cerita bahwa itu makna bahwa di negeri Mesir nanti ada 7 tahun subur makmur lojinawi. Semua panen melimpah ruah. Tapi ada 7 tahun kering kerontang. Akhirnya apa yang terjadi? Diasuransikan tuh. Ditabung sama mereka. Hasil panen selama 7 tahun mereka tabung. Untuk nanti pada 7 tahun yang akan datang ketika musim kemarau dan musim paceklik. Nah, dari zaman Nabi Yusuf aja yang namanya asuransi sudah ada. Ibu sekarang mengasuransikan anak saya pendidikan. Alhamdulillah terjamin sekolahnya. Kita nggak tahu dengan usia kita nanti besok anak giliran kuliah. Begitu seharusnya jadi pendidikan aman. Karena Allah berfirman wal yasalladzina law tarakum min hulfihim dzurriatan di apa. Bedalah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan kalian yang lemah. Kalau sekarang mampu tabung deh buat masa depan anak-anak pendidikannya biar aman. Begitu. Terima kasih, Ma. Ma, apakah dengan kita berasuransi itu bukti kelemahan kita dengan rasa iman kita kepada Allah? Tidak. Apakah dengan kita ikut asuransi bukti kelemahan kita? Tidak. Justru kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang biar hidup kita lebih terjamin. Tidak karena kita lemah, justru otak kita jalan. Kan hidup nggak sehat terus. Betul apa betul? Ibarat roda berputar. Sehat biasa bengek. Punya duit biasa bokek. Ada malam, ada siang. Ada hujan, ada kemarau. Itu hidup. Bukan bukti kelemahan. Justru bukti kita sebagai seorang ulul albab. Tatafakkarun. Berpikir karena kita punya otak di atas. Jadi justru bukan karena kelemahan. Tapi karena kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Pola berpikir yang jauh menyongsong masa depan. Gini mah, saya yang ingin saya tanyakan. Saya pernah ikut program Jam Sostek. Katakanlah sekarang ini diganti dengan asuransi BPJS. Di situ kan kita menabung. Gimana menabung itu? Kita menabung dapatnya segini bisa lebih banyak lagi itu termasuk dalam agama diharamkan nggak seperti bank gitu. Jam Sostek yang bagus simpan di negara itu diolah oleh mereka. Diputar buat berdagang yang namanya dagang dapat untung. Awalnya bagus nabung 1 juta, dapatnya 2,5 juta. Boleh, itu keuntungan yang diperoleh dengan uang Anda yang diputar. Oke bagus, halal. Ini mah masih masalah asuransi. Bagaimana kalau asalnya saya rencana misalnya asuransi itu untuk anak saya atau cucu saya untuk biaya sekolah, tapi di akhir kemudian uang itu disalahgunakan, bukan dipakai ini misalnya apa rumah atau apa saja gitu. Bagaimana ya? Pertanyaan saya ke Bu Ajisa. Apakah anak saya sudah saya sekolahin? Ya sudah sekolah. Ya sudah. Ya tapi nggak dilanjutin gitu.
Dan rencananya untuk dilanjut ke sarjana. Sampai kuliah gitu. perguruan tinggi. Ya, tapi Gitu. nggak jadi. Gitu. Nah, sekarang begini, karena jatahnya buat anak bagi sebagian. Jangan dipakai semama kita. Dari awal innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Karena kalau Anda masukin uang ke asuransi pendidikan, artinya dari awal niat Anda buat kuliah anak. Ternyata nggak diselesaikan kuliahnya, diputus di tengah jalan. Jadi artinya itu uang udah milik anak. Berikan ke dia minimal separohnya aja. Ya, gitu gitu, Mami. aja. Ya, terima kasih ya, Pak, Ya. atas penjelasannya. Iya. Mau tanya, Ma, kan saya ikut asuransi Oke, untuk kesehatan pendidikan anak. oke. Cuma suami saya nggak tahu, jadi saya cuma diam-diam ngumpulin uang dari suami untuk membayar asuransi itu. Gimana itu ya, Ma, hukumnya? Saya tanya Anda bekerja apa tidak? Tidak, di rumah. Di rumah. Oke. Iya. Selama uang itu Anda keperluan dapur dan rumah tangga sudah tercover dengan uang dari suami, Anda bisa menyisikan buat asuransi anak, saya rasa tidak apa-apa. Karena anak Anda dibikin berdua dengan suami Anda. Yeah. Kecuali kalau itu anak bawaan Anda. Beda kan dia? Ya. Kalau anak itu yang dibikin Anda berdua dengan suami Anda yang punya uang, itu tidak masalah. Karena kebutuhan juga, kewajiban juga suami untuk mendidik anaknya. Ya. Oke. Begitu, Bu, betul. Dalam Islam biasanya kalau muamalah itu ada istilahnya, contoh lain seperti kita menghutang, ada istilah akad kirod. Ya. Nah, asuransi masuk akad mana dan adakah syarat-syarat tertentu seperti ijab kabul dan yang lain-lainnya? Ya, oke Pak. Yang namanya asuransi itu termasuknya takaful. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita butuh tempat menabung. Di tempat menabung butuh dana buat usaha. Diputarlah modal yang dari para dan nasabah ini buat usaha mereka. Jadi saling menolong, saling membantu. Di situ muamalah kita kelihatan, Pak. Itu dengan takapul, saling tolong menolong. Jelas. Oke, baik, kita kembali ke tema asuransi adakah dalam Islam. Jadi asuransi dibolehkan, bahkan kita harus mengantisipasi kalau terjadi sesuatu buat. Jadi karena Allah berfirman wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa? Hendaklah kalian takut meninggalkan anak cucu turunan yang doib, kita antisipasi. Buat masa depan bagaimana caranya nih? Nabung, masukin ke asuransi buat pendidikan, buat masa depan kita takut sakit, buat pribadi kita, itu silahkan. Dalam Islam diperbolehkan, seperti saya katakan tadi, di zaman Nabi Yusuf pun itu dilakukan. Nabung buat 7 tahun masa paceklik ketika mereka masa panen raya. Mari pemirsa, kita mengangkat tangan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak salah langkah dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar. Yang dihalalkan oleh-Mu ya Allah, itu yang kami lakukan. Yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah. Wah, dihalalkan oleh Allah yang namanya kita berjual beli, dihalalkan oleh Allah yang namanya asuransi pribadi, kemudian asuransi untuk pendidikan, asuransi kesehatan, itu silahkan. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, buka hati kami sesuatu yang Kau haramkan, yang Kau benci, jauhkan dari kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu dia pembahasan kita pemirsa pagi hari ini tentang asuransi adakah dalam Islam. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Nanti semua pulang, semua selamat sampai rumah masing-masing. Terima kasih juga Ana Bawi. Dan pemirsa mohon maaf kalau pagi ini kami ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi, tentu tetap di sini di Mama dan A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendidikan,
buat masa depan kita, takut sakit, buat pribadi kita, itu silahkan. Dalam Islam diperbolehkan, seperti saya katakan tadi, di zaman Nabi Yusuf pun itu dilakukan. Nabung buat 7 tahun masa paceklik ketika mereka masa panen raya. Mari pemirsa, kita mengangkat tangan, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak salah langkah dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar. Yang dihalalkan oleh-Mu ya Allah, itu yang kami lakukan. Yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah. Wah, dihalalkan oleh Allah yang namanya kita berjual beli, dihalalkan oleh Allah yang namanya asuransi pribadi, kemudian asuransi untuk pendidikan, asuransi kesehatan, itu silahkan. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang benar, jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, buka hati kami sesuatu yang Kau haramkan, yang Kau benci, jauhkan dari kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu dia pembahasan kita pemirsa pagi hari ini tentang asuransi adakah dalam Islam. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Nanti semua pulang, semua selamat sampai rumah masing-masing. Terima kasih juga Nabawi. Dan pemirsa, mohon maaf kalau pagi ini kami ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi, tentu tetap di sini di Mamah dan A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.